Semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Eh, dan perkenalkan, nama saya Yuna. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan tentunya sangat antusias menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara online bertajuk Membangun Resiliensi Strategi Menghadapi Tantangan Psikologis. Terima kasih juga kita ucapkan khususnya untuk Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta, PJS, yang telah memfasilitasi sehingga bisa terselenggaranya acara ini. Teman-teman, acara sharing session ini akan dibawakan oleh Mbak Agnes Sandra, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Dan saat ini Mbak Agnes adalah dosen psikologi Universitas Mula Warman dan aktif menjadi psikolog klinis di YPPI. Apa kabar Mbak Agnes? Selamat pagi, luar biasa Mbak Yuna. Pagi, luar biasa ketemu Iya, lagi ya. luar biasa. Gimana Baik, Mbak Yuna? Baik ya? baik, alhamdulillah baik, Oke. sedang baik. Baik teman-teman, saya akan memandu acara sharing session ini, membangun resiliensi, strategi menghadapi tantangan psikologis sampai berakhirnya acara. Sebelum acara kita mulai, mohon izinkan saya membacakan sedikit tata tertib selama mengikuti Zoom hari ini. Mohon kiranya teman-teman bisa memute mikrofon selama pemaparan materi sedang berlangsung. Bagi peserta yang bertanya, akan diprioritaskan untuk yang menggunakan menu raise hand. Apabila ada satu kamera untuk lebih dari 3 orang, diharapkan teman-teman mempersiapkan siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Kami juga mohon teman-teman bijak dalam beraktivitas selama kamera diaktifkan. Tata tertib ini untuk kenyamanan kita bersama selama acara Zoom meeting berlangsung. Sebelum acara kita mulai, kami persilahkan terlebih dahulu untuk Mbak Ratna Saridewi sebagai Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta untuk memberikan sambutan. Kepada Mbak Dewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Kamu. semuanya yang sudah datang dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah mengikuti webinar kali ini. Saat ini webinar dengan tema membangun resiliensi strategi menghadapi tantangan psikologis. Nah, nanti kita akan menerima ilmu dari Mbak Agnes ya agar kita tetap bertahan di antara kesulitan dan tantangan yang ada. Mungkin ini dari saya, teman-teman. Selamat berdiskusi. Nanti kita interaktif seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi atas sambutannya. Baik teman-teman sahabat semua, selanjutnya untuk acara utama kita langsung ke pemaparan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Agnes. Baik, terima kasih Mbak Yuna, Mbak Dewi yang sudah mempercayakan pada saya hari ini ya. Kita udah sebulan kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan seperti ini ya sebelumnya. Nah, saya izin untuk melakukan share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Mbak Agnes, Oke, tinggal hanya tinggal Sudah, di ya. share screen ya. Sip, oke, sudah aman. besar ya. Kalau Bapak Ibu semua ini di sini gimana nih kondisinya hari ini? Kalau sejauh ini, kalau dibilang resiliensi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa raise hand atau langsung menjawab ya, ya kali ya Mbak Ina. Ya, silakan Kalau dari teman-teman. Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu nih resiliensi itu apa sih? Apa Silakan sih teman-teman mungkin resiliensi langsung itu? aja di unmute mikrofonnya kalau mau jawab atau ada yang mau resen. Ketahanan. Wah, Tahanan, baik. Terima kasih ketuanya Mbak yang Dewi. jawab. Ada lagi kah? Mungkin, Saya Kak, oke, silakan. jadi setahu saya resiliensi itu adalah keadaan di mana kita terpuruk tapi kita bisa bangkit dari keterpurukan. Oke, terima kasih Mbak. Siapa nih? Tri, Mbak Tri. Mbak Tri, terima kasih Ya, Mbak Tri. Mungkin ada lagi mungkin yang biar kita satu pemahaman dulu nih sebelum kita ngomong-ngomong tentang resilient, apa dulu nih yang di dalam benak kita itu kalau ngomongin resilient itu kita lagi ngomongin apa sih? Boleh, Mbak. Ya, Jadi, silakan. resiliensi mungkin apa kemampuan adaptasi.
untuk menghadapi masalah gitu. Ketika punya masalah, kita punya cara untuk mengadaptasi atau menghadapinya seperti apa. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Firman. Baik. Jadi adaptasi ketika punya masalah gitu ya Pak. Untuk menghadapi masalah itu, caranya kita beradaptasi. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, kalau tidak ada kita bisa intip ya. Yang pertama kalau dari blog sendiri di bukunya Understanding Resilience in Psychology itu bisa dilihat bahwa resilient itu bukan hanya tentang kemampuan untuk bertahan, tapi juga tentang kemampuan untuk bangkit dan belajar dari pengalaman itu sendiri. Jadi ketika kita punya masalah kan kita macam-macam ya. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian ada nggak yang nggak pernah menghadapi masalah? Adakah? Mungkin hidupnya datar-datar aja nih atau flat aja, nggak pernah punya masalah. Adakah? Rasanya datar aja. Masalahnya mah Bu, Gimana Bu Dewi? Mbak Dewi? masalah pasti ada Bu, cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Pasti ada ya. Jadi apapun, siapapun kita pasti pernah berhadapan dengan masalah ya. Yang masalah itu, kalau misalnya kita bilang kita nggak pernah punya masalah, ya itu juga masalah tuh ya. Jangan-jangan punya masalah tapi nggak sadar punya masalah. Itu lebih bahaya lagi ya. Jadi istilahnya siapapun kita, apapun kondisi kita, pasti kita pernah berbenturan dengan masalah, baik ringan maupun berat. Nah, kita sama-sama nih ya menyamakan persepsi. Kalau di dalam eh, kalau kamus ya, resiliensi itu ada yang bilang ketahanan, ketangguhan. Kalau dalam psikologi itu sering dibilang daya lenting. Jadi ketangguhan itu mengacu pada keterampilan untuk menghadapi atau bertahan, bangkit dari kesulitan. Kenapa dibilang daya lenting? Ada nggak sih di sini yang ketika semakin banyak masalah, dia semakin bersemangat nih untuk berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Atau ada yang punya masalah makin mendelep, makin aduh nggak bisa nih, banyak masalah gitu. Adakah? Mungkin bisa sharing beberapa, mungkin riset Mbak Yuna bisa Silakan dibantu. teman-teman, kalau ada yang mau apa, mau share, silakan raise hand atau di unmute aja mikrofonnya Bapak langsung. Firman juga di sini. Oh, di ASN ya, Bu, kayak ini nih, Mm-mm. di grup ASN. Ya gimana Bu Temi, mungkin ada yang mau di-share? Baik, dari Mbak Cici nih, Mbak Yuna. Oh Mbak Saya Cici di chat ya Bu, Mbak Agnes ya? iya, saya izin bacakan ya Mbak Yuna. Ya silakan. Oke. Dari Mbak Cici nih, saya Mbak banyak masalah malah jadi berenergi buat nyelesain masalah. Oke, thank you Mbak Cici. Jadi ada yang ketika punya masalah makin bersemangat nih ya, makin semangat untuk wah ada masalah nih, ada tantangan nih. Ada yang melihat masalah itu menjadi tantangan, ada yang melihat masalah itu jadi kendala. Ya, kita beda-beda ya. Mungkin kita masing-masing itu ketika kita melihat masalahnya tergantung apa dulu nih ya. Ada yang semakin memacu kita, ada yang semakin membuat kita mundur. Atau sama dengan kita punya masalah yang sama. Adakah yang guru mungkin di sekolah di sini? Adakah yang guru atau dosen juga? Ada kan yang ketika siswanya itu sama ya perlakuannya, nilainya sama-sama rendah. Ada yang makin bersemangat untuk belajar lagi, ada yang makin, ah udahlah, saya nggak usah belajar, nilai saya jelek kok gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu mungkin yang kerja di kantor, kalau misalnya mencapai target, ada yang semakin bersemangat mencapai targetnya. Kalau dikasih target baru yang lebih tinggi, semangat untuk harus bisa nih selesaiin proyeknya. Ada yang ngerasa, aduh, gimana ini? Atau ada nggak di sini yang masih sering ke-trigger nih dengan omongan orang? Ya, pendapat-pendapat orang, omongan-omongan orang, atau masalah-masalah yang kecil, besar, itu
dilihatnya makin mumet gitu ya. Ya Mbak Mila ya, saya Iya. juga saya pikir karena saking urgentnya nggak sempet overthinking, kudu langsung action. Oke, thank you Mbak Mila dan Mbak Cici. Ada lagi mungkin? Silakan teman-teman. Santai aja ya Mbak Agnes ya, teman-teman semua. Kalau ada yang mau share, gak usah tegang-tegang. Iya, kita Oh kita ini, di sini sharing ya Mbak Yuna ya. iya sharing, santai aja. Ini Mbak Mila lagi nih ke everyone, langsung over apa nih? Mbak Agnes mau baca atau aku yang baca? Boleh, silakan Mbak Yuna. Oh sering ke trigger kalau dikritik Kak, langsung overthinking. Mbak Mila bilangnya gitu, Oke. Mbak Agnes. Kalau dikritik langsung overthinking gitu Ke ya, trigger ya, iya, trigger gitu ya. Jadi iya. kepikiran ini pendapat orang, ya ampun kok saya dianggapnya begini begini begini. Makin Hmm. kadang kita ketika ke-trigger gitu ada yang menarik diri ya, makin menjauh dari lingkungan sekitar gitu. Nah, kita lihat nih, sebenarnya tantangan-tantangan psikologis itu apa sih? Kan kalau resiliensi bilangnya bertahan dan kemudian bangkit dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kalau tantangan psikologis kita itu kan banyak ya. Tantangan sehari-hari deh, ada yang bisa sharing masalah yang sering dihadapi di mungkin di lingkungan kantor, di lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan ini apa aja? Izin sharing, Mbak. Iya, silakan Mbak Dewi. Eh, saya kebanyakan masalah kayaknya ini, tapi salah satu ya, salah satu saya ceritain ya, Mbak. Di tempat kerja saya Mhm, kebetulan ini diganti ya atasannya gitu. mhm, Jadi udah nyaman sama atasan yang itu, jadi sekarang berubah gitu. Itu mhm, bikin ngedrop lagi kadang gitu. Terus saya itu kadang cuma fokus bertahan gitu, bagaimana mhm, cuma bertahan gitu, ndak belajar caranya menikmati gitu, menikmati hidup mhm, gitu, Mbak. Jadi kadang cuma setiap hari bangun berusaha ngerjain semua yang saya bisa gitu. Tapi kadang saya ndak menikmati apa yang saya lakukan gitu. Mungkin karena terlalu berfokus pada bertahan itu mungkin ya. Iya, Oke. heeh. Kadang saya juga ndak minum obat psikiater saya karena saya ngerasa Mhm, kalau saya ndak minum biasa aja rasanya sama kayak saya minum. Terus tapi tiba-tiba lama saya ndak minum ternyata berbeda rasanya ya. mhm. Gitu sih, Mbak. Jadi Oke. saya minum lagi gitu kayak Mhm, agak kurang percaya sama apa yang saya alami gitu rasanya. Itu sih ya, mhm. Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi, luar biasa. Memang terkadang kita fokus sama bertahan ya, bertahan, tapi kok nggak nikmat ya, nggak bisa dinikmati apa yang dijalani itu ya. Sibuk dengan bertahan yang penting bertahan aja dulu ya. Sampai ya kalau masalah minum obat ya tetap anggap aja vitamin ya. Kayak kalau kita pagi butuh makan pagi, ya kita melihat obat itu jangan jadi momok ya. Karena kalau kita makin kepikiran, aduh harus minum obat itu makin berat ya ketika mau minum obat. Ketika kita anggap ya, oh saya bangun pagi butuh makan. Oke, obat itu anggap aja sarapan ya. Jadi istilahnya vitamin kita sehari-hari. Memang kalau lama kita nggak minum obat baru terasa, "Wih, kok beda ya rasanya ya Mbak Dewi ya." Gitu. Ternyata karena kadang kita jenuh ya kok nggak ada yang berubah gitu ya. Sudah minum obat, sudah teratur farmakoterapinya teratur, tapi kok nggak ada yang berubah ya. Kita sibuk bertahan, kita ada rasa jenuh ya biasanya ya. Gitu. Baik, terima Iya. kasih Mbak Rosdiana, Mbak Dewi ya. Nanti Iya. kita lihat nih gimana cara kita selain bertahan kita bisa juga Halo, beradaptasi dengan masuk masalah Pak itu Ade yang sendiri. KTP. Oke, Mbak Agnes maaf, oke. ini ada yang resen Mbak Tri, Oh, boleh satu lagi? oke. Silakan. Iya, Mbak Tri, iya silakan. Kak Agnes, bisa dengar suara saya Kak? Bisa, silakan Mbak Iya, Tri. iya. Jadi eh, saya tadi dengar yang percakapannya tadi Ibu yang tadi konsultasi memang ada kaitannya juga ya dengan saya. Mhm, Tapi ini saya dengan dosen saya gitu. mhm,
karena begini, eh, saya merasa saya kurang cocok dengan dosen-dosen saya yang Mhm. masih muda, walaupun mereka jurusan pendidikan luar biasa ya, tapi bagi saya itu mereka kurang suportif banget, dan cara ngomongnya mereka itu lebih ke arah menjatuhkan, kayak gimana ya, kayak uh, pokoknya beda dengan dosen-dosen saya yang bukan jurusan pendidikan luar biasa. Jadi saya kurang respect dan mereka, dan saya ini kan lagi berusaha untuk cepat lulus ya. Uh, Mereka itu kayak gimana ya, nggak suka kalau di chat-chat gitu loh. Saya Mhm. dalam hati kemarin waktu saya sidang proposal, mereka bilang, Mbak Kiki, kalau chat itu jangan di chat ke semua orang, ke guru dosen-dosen yang lain. Karena Mhm. kan saya bingung, saya harus mau minta tolong siapa. Karena Mhm. saya chat ke prodi saya aja tidak dibalas. Mhm. Jadi saya cuma chat sama yang adminnya yang ini. Tapi dibilang adminnya dosennya itu lagi menunda karena ada urusan pelatihan tertentu. Tapi kan secara jadwal itu saya sudah harus di apa ya, jadwalkan ujian hari Senin jam 1 dan gitu ya. Tapi dosennya itu apa ya, pingin molor lagi karena ada pelatihan. Emang ini dosen-dosennya ini suka molor gitu loh. Suka Mhm. bolos juga gitu loh. Saya makanya kurang respectnya di situ. Dan kemarin waktu saya ditegur untuk bilang jangan chat-chat begitu. Loh, kalau saya nggak chat, gimana saya bisa ngejar dosen saya dong? Dan mereka tuh nggak suka dibilang memperlambat kelulusan mahasiswa. Ya kalau nggak mau ya tunjukkan dong. Jangan banyak cacicot gitu loh. Saya dalam hati begitu ya. Tapi saya Mhm. kemarin saya diam aja. Aduh, saya tuh kayak semakin dijatuhkan ya, bukannya semakin didukung, tapi malah digituin. Saya nggak suka gitu loh. Seharusnya ada kalau namanya dosen itu, oh ini anaknya ya butuh ini, pingin butuh banget gitu ya. Ya sudah dimaklumi lah, tidak usah terlalu banyak cacicot-cacicot gitu loh. Karena emang sebenarnya tuh seharusnya lulus itu semester 8 kemarin, ini jadi lambat itu karena apa? Dosennya tuh kayak kurang suportif gitu loh. Jadi gini yang buat saya tertekannya di sini, KD Mbak Agnes. Yang buat saya tertekan adalah saya kalau tidak menghadapi atau tidak ngoyak dosen, saya pasti ini gagal ini, tambah lama lagi. Karena apa? Memang dosanya terlalu santai. Tapi kalau misalnya saya maju, saya kejar terus, nanti saya malah dapat teguran, dapat apa, dapat penghakiman, dapat ini itu. Nah, itu yang terkadang buat saya mental-mental saya itu yang malah lebih down dengan orang-orang yang jurusan PLB ini gitu loh. Dan saya tuh sampai pernah juga dicap, ih, ini anakku kayak kurang, apa ya, etikanya kurang baik ya. Tapi bagaimana ya kalau misalnya kita tidak kejar, kalau kita tidak hadapi itu ya udah kita nanti malah tambah lama, tambah nggak kelar-kelar itu kayak contoh saya dengan dosen pembimbing saya yang lama itu. Di chat lama sekali mau konsultasi setengah mati. Ya sudah tuh kalau kayak gitu saya jadi agak-agak emosi juga gitu kalau kayak seperti itu ya. Ah, itu mungkin ini ya tantangan yang saya hadapi gitu loh. Kalau kita maju ya kita kena pukul, tapi kalau kita mundur ya kita tidak kena pukul gitu loh. Tapi lama gitu loh. Itu ada konsekuensi yang saya lihat seperti itu sih Kak. Dan saya udah berusaha banget, tapi mereka tuh bagi saya, aduh, kok lama banget ya. Saya tuh kayak nggak tahan gitu loh. Karena apalagi saya dituntut dengan orang tua, kok cepat-cepat lulus, mami sudah nggak ada duit ini. Apalagi saya juga uangku sudah habis, umur juga semakin bertambah. Kalau kita tidak cepat-cepat ya sudah salah gitu loh. Seperti itulah Kak modelnya. Kayak kayak kita tuh kayak kayak di dalam hutan rimba ya. Kalau kita tidak gigit itu mangsa kita ya sudah kita mati kelaparan gitu. Modelnya seperti itu. Hukumnya kayak yang saya hadapi itu seperti itulah Kak. Kalau kita mau ikut cara-cara halusnya mereka, aduh lama sekali keburu mati kelaparan gitulah intinya gitu. Karena emang nggak ada kepastian sendiri. Mereka juga kayak kurang suportif, di SMS juga kurang enak gitu loh. Ya itu saja sih yang saya rasakan Kak, dan mereka tuh nggak mau dijat, maksudnya di apa ya, di apa ya, kayak kita bilang dijatuhkan kembali, bukan dijatuhkan kembali ya, maksudnya dituntut kembali itu mereka nggak suka gitu loh. Ya memang saya sadar sih, emang saya mahasiswa saya nggak boleh gitu, walaupun saya apa ya busuk-busuknya dosen saya ya saya tetap harus ini ya nurut ya, kalau tidak sudah ya kena tendang sudah tuh bagaimana gitu. Dan saya juga mau untuk kasih masukan kepada ibu yang tadi itu, Bu, jangan pernah putus-putus minum obat karena obat itu saya kan juga kan saya nggak minum obat tapi saya minum vitamin.
emang vitamin sangat bagus untuk menjaga mood kita. Kalau kita nggak minum obat, itu akan mengaruh ke dalam pikiran kita, hati perasaan kita. Kita juga nggak akan bisa berpikir baik juga gitu kalau kita nggak minum obat. Tapi sekarang saya nggak minum obat, saya hanya minum vitamin aja sih. Dan memang benar-benar bagus banget kalau minum vitamin supaya kita bisa berpikir lagi dengan baik. Itu aja mungkin yang saya bisa tanyakan dan beri masukan kepada yang ibu tadi tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tri. Dan memang terkadang tantangan masalah atau tantangan hidup kita atau tantangan masalah psikologis kita itu berhubungan dengan orang lain ya, yang dimana kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tindakan orang lain. Yang hanya kita bisa kontrol adalah cara kita berpikir dan cara kita bereaksi ya. Jadi terkadang itu ya berbenturan dengan kita pengennya apa, tapi lingkungan di sekitar bereaksi atau berbeda dengan yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita juga ya nanti kita bahas lebih lanjut ya bagaimana caranya kita bertahan dan bahkan beradaptasi maupun bangkit lagi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Baik, terima kasih Mbak Tri dan Mbak Dewi yang sudah sharing ya. Mungkin ada lagi sebelum saya lanjut? Ada di chat Mbak Oke, Agnes, boleh saya bacakan? boleh silakan Mbak Yuna. Ini dari Mbak Cici kembali ya. Saya bacakan, salah satu faktor yang membuat saya depresi adalah teman kantor saya, sahabat baik saya bahkan sebelum masuk kantor yang sama. Saya sudah mengeluarkan unek-unek ke teman saya tentang perilaku dia yang menyakiti hati saya. Saya pikir setelah saya confess hubungan kami akan menjadi lebih baik lagi. Ternyata dia malah jadi semakin menjauh karena satu kantor, jadi masih sering ke-trigger ketika melihat dia mengacukan saya dan melihat perilakunya yang tidak saya sukai. Gitu, Mbak Agnes dari Mbak Cici. Oke, terima Urusan kasih Mbak Yuna ya persahabatan ya. dari Mbak Cici ya. Oke, masalah persahabatan itu sama dengan Mbak Tri tadi ya, itu berhubungan dengan perilaku dari orang lain ya di sekitar kita. Kadang kita yang menjadi masalah itu bukan masalahnya, tapi orang-orang di sekitar yang menjadi masalah kita gitu ya. Termasuk pendapat orang, cara orang memperlakukan kita. Terkadang itu menjadi sumber stresor bagi kita sendiri ya. Kok dia begini? Dulu kan kita teman dekat. Kok dia udah gak mau main sama saya? Ada nggak yang di sini jadi kayak gundah gulana atau galau atau sedih atau merasa tertekan ketika orang di sekitarnya itu berubah ya? Siapa? Nah, Enggak. Lah, silakan teman-teman ada yang mau mau sharing atau Kalau saya sih Kak iya, Agnes, Mbak iya. Agnes. Kalau dia kayak begitu ya cari teman lain dong. Kita aja punya banyak teman atau tidak fokuskan aja ke cari duit. Biar sudah tuh kalau dia pergi. Selama kita ini dulu. Kita tanyakan dulu ke Cici. Kalau misalnya kita ada salah ya sudah kita minta maaf. Kalau misalnya eh, di- kita sudah minta maaf sama temannya kita, kalaupun dia masih begitu ya emang dasar sifatnya kayak gitu orangnya tuh mungkin mudah sakit hati kah atau mudah ilfil kah, mudah iri kah atau apakah gitu kan biasa kan ada model-model orang yang kayak gitu ya atau mudah nggak pingin terlalu dekat atau emang dia ada masalah dengan dirinya sendiri gitu biasanya seperti itu sih. Jadi ya Kak Cici nggak usah pikirin dia aja yang penting kita minta maaf saja lah gitu aja Kak Cici. Baik, terima kasih Mbak Pri. Nah, seperti yang Mbak Cici bilang ya, ternyata terkadang kan ketika kita punya apa atau ada yang tidak cocok dengan kita kan kita punya pilihan banyak ya. Kita ngasih tahu ya yang Mbak Cici lakukan sebenarnya benar ya. Maksudnya kita ngasih tahu nih ada unek-unek ya seperti yang Mbak Cici bilang punya unek-unek ke teman kantornya disampaikan gitu dengan maksud hati harapannya temennya paham gitu ya. Oh, kita nggak suka diperlakukan seperti ini, harapan saya seperti ini gitu ya Mbak Cici ya. Jadi tujuannya untuk menyampaikan unek-uneknya itu ke temennya dengan harapan hubungannya jadi lebih baik. Ternyata malah dia malah makin jauh gitu ya. Jadi ketika ketemu malah jadi ke-trigger kitanya. Padahal maksudnya waktu kita menyampaikan unek-unek kita itu maksudnya biar orang itu paham apa maksud kita. Ternyata orangnya bukannya paham malah menarik diri juga gitu. Nah, yang mungkin kita perlu ambil di sini adalah kita perlu sadar bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya Mbak Cici selama kita menyampaikan
sudah dengan cara yang baik ya, maksudnya saya nggak senang loh diperlakukan seperti ini gitu. Nah, itu hak kita ya memberitahu apa yang kita nggak nyaman, biar orang juga membantu orang lain paham bagaimana caranya memperlakukan kita dengan tepat ya. Tapi kembali lagi, orang lain itu reaksinya itu adalah haknya dia juga. Misalnya dia bisa menerima atau enggak gitu. Tapi ada kelegaan enggak dari Mbak Cici sendiri setelah memberitahukan unek-uneknya itu ya? Karena tujuannya kita menyampaikan unek-unek kan karena pasti ada ya seperti yang Mbak Cici bilang tentang perilaku dia yang menyakiti hati. Jadi terkadang ada juga kita juga nggak bisa terus-menerus menerima atau menelan terus ya rasa nggak nyaman, nggak enak, sehingga orang berpikir kita bisa diperlakukan seenaknya seperti itu. Nggak bisa juga. Kita perlu melatih kemampuan kita untuk menyampaikan pendapat secara asertif, secara tepat ke orang gitu. Saya nggak nyaman loh diperlakukan seperti ini. Kalaupun dia misalnya jadi menarik diri, jadi makin menjauh dari kita, malah makin jadi opposite ya, bermusuhan, ya berarti kita perlu tahu bahwa oh berarti dia tidak cocok dengan kita. Jadi kita nggak perlu yang seperti gimana ya, kayak aduh kok dia eh marah mungkin gitu. Mungkin bisa saja karena nggak cocok aja gitu ya. Jadi kalau Mbak Cici nanti kita lihat nih ya cara-cara kita bertahan dan lebih resilient terhadap kondisi lingkungan di mana banyak hal yang kita tidak bisa juga apa ya kendalikan ya, termasuk pikiran dan perasaan orang lain. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing sebelum saya lanjut? Saya Kak, Mbak Oke, Agnes. Mbak, silakan. tadi saya sangat setuju banget dengan kata-kata Mbak itu yang dibilang kita kalau mengutarakan unek-unek nanti tinggal tunggu responnya apa nanti orangnya mau terima atau enggak ya. Masalahnya gini Mbak, kan kemarin waktu saya sampaikan unek-unek saya, kenapa sih dosen-dosen kayak begini? Nah, dosen-dosennya itu pada nggak terima gitu loh. Sedangkan kalau mereka apa ya, mengutarakan unek-uneknya mereka tentang saya, mereka nomor satu. Nah, terus tapi kalau saya mengutarakan unek-unek saya ke mereka, mereka nggak mau terima. Oh, kalau kayak begitu ya sudah Pak, saya berani nggak ngomong kayak seperti ini. Bapak kalau misalnya tidak mau, soalnya saya sebenarnya itu saya ingin bilang seperti itu ya. Bapak kalau tidak mau dengerin saya punya unek-unek, ya jangan utarakan unek-uneknya Bapak kepada saya. Saya tuh sebenarnya pengen ngomong gitu kayak gitu sama mereka, tapi saya kan nggak berani ya Kak. Saya kan mahasiswa gitu loh. Nah itu sih saya pingin gimana ya, karena kan kakak Mbak Agnes juga kan sebagai dosen ya pasti tahulah Mbak. Itu aja Ya Mbak mungkin Agnes. dari Mbak Tri Oke. kan udah banyak nih share. Dari teman-teman yang lain mungkin Dari yang lain? kesempatan untuk yang lain dipersilahkan. Mbak udah banyak sekali memberi kita masukan. Teman-teman lain silakan untuk raise hand atau langsung di unmute. Atau kita lanjut aja materinya Mbak Agnes ya. Oke, baik, siap. Silakan. Terima kasih Mbak Yuna, terima kasih Mbak Tri ya dan Mbak Cici ya. Oke. Nah, memang tantangan psikologis itu banyak ya, bermacam-macam. Baik di sekolah, di kantor, di rumah, itu ada aja. Baik dari orang ataupun dari masalah pekerjaan kita sehari-hari. Oke, sedangkan di sini kita kan ngomongin tentang gimana sih cara membangun resiliensi. Itu ada 10 ya langkah-langkah. Yang paling pertama itu kita terima dulu dan kenali tantangannya. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Ketiga, bangun jejaring sosial. 4, terima perubahan. 5, bersikap positif. 6, memelihara diri sendiri. 7, kembangkan keterampilan pemecahan masalah. 8, tetapkan tujuan. 9, ambil tindakan. Dan 10, komitmen untuk membangun keterampilan dari waktu ke waktu. Kita bisa bahas satu-satu nih ya. Jadi apa sih yang dimaksud menerima dan menggali tantangan hidup atau masalah yang kita hadapi. Nah, ketika kita menghadapi masalah terkadang kita abai ya. Ya udahlah ada masalah, ya udah lanjut aja terus gitu. Tanpa kita sadar, kita harus perlu mengenali. Sehingga ketika kita mengenali apa nih masalahnya. Oh, misalnya, oh ternyata saya nggak nyaman nih ketika teman saya komentar tentang saya. Misalnya komentar misalnya misalnya ini ya Agnes gendutan. Ada kan yang tersinggung, ada juga yang biasa aja. Kalau saya biasa aja, apakah langsung biasa aja? Enggak, itu ada prosesnya ketika kita berpikir. Di awal kita
Mungkin ada rasa, kok dia ngomongnya kayak gitu ya, kok nggak nyaman. Kita perlu kenali dulu, kenapa saya nggak nyaman. Kita perlu menimbang-nimbang nih ya, kayak mengenali kayak, oh saya memang gendut misalnya, oh saya gendut tapi saya oke kok gitu. Atau tantangan-tantangan hidup seperti kita punya tugas deadline nih ya, deadline menumpuk, satu belum selesai, satu datang lagi. Bisa jadi sumber stres nggak itu? Bisa ya. Project satu belum selesai, dikasih project yang lain. Semuanya numpuk, tapi kalau salah atau kalau ada hambatan, ada kendala, nggak ada yang bisa ditanyakan. Ketika kita bilang, tolong bantu saya, nggak ada yang mau bantuin. Bisa burn out nggak? Bisa stres nggak? Bisa aja. Sehingga ketika kita punya kerjaan atau masalah, kita kenali dulu nih, apa yang bisa kita lakukan. Oh, saya punya kerjaan ini. Saya kenali, saya pahami dulu. Ya, jadi sehingga kita punya tujuan yang jelas ya, sehingga kita punya motivasi, kita mau ngapain nih, gitu. Nah, jadi ketika kita punya masalah atau kita berbenturan dengan konflik atau tantangan hidup, kita perlu terima dulu. Oh, ini masalah saya. Oke, saya terima dulu. Oke, apa nih yang bisa saya lakukan? Jadi kita bisa kenalan nih dengan masalah-masalah kita. Yang kedua, percaya sama diri sendiri. Ya, terkadang kita belum kita coba menyelesaikan, kita udah, kayaknya saya nggak bisa deh. Kayaknya saya nggak mampu deh. Adakah yang masih berpikir bahwa apapun masalahnya, kadang apalagi kalau ngelihat orang lain ya, oh, orang lain udah sampai di puncak. Teman-teman misalnya ada yang skripsian, yang teman-teman kita udah lulus, kita belum selesai sendiri. Sehingga kita merasa, aduh, bisa nggak ya? Ada pertanyaan timbul yang bisa nggak ya saya sesukses dia? Nggak usah jauh-jauh. Kita ngelihat teman kita udah sukses, misalnya sudah kerja di tempat A, B, C, D, E. Kita berpikir, kok saya masih di sini? Sedangkan kita bisa kan, kita ubah pola pikir dikit, saya bisa kok juga dengan melakukan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Kita kita terkadang tidak suka diremehkan orang, tapi terkadang kita itu suka meremehkan diri sendiri. Iya enggak? Kita nggak suka dipandang sebelah mata oleh orang lain, tetapi kenyataannya kita itu terkadang malah meremehkan diri sendiri. Kita suka bilang, kalau ada yang bilang, coba kalau orang lain bilang, halah kamu nggak bisa, kita kayak, oh, kok diremehin, jadi sakit hati. Tapi seringkali kita ke diri sendiri bilang, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu, aduh apalah saya ini, gitu. Jadi kita paling pertama ketika kita punya masalah, kita juga harus percaya pada diri sendiri. Berikan kesempatan pada diri sendiri untuk mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi kita berikan kepercayaan diri kita sendiri. Jadi sama halnya ketika kita senang diberikan kepercayaan dari orang lain, harusnya kita juga senang ketika kita memberikan kepercayaan pada diri sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus pede aja dulu gitu. Saya bisa kok. Saya pasti mampu bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Yang ketiga, bangun jejaring sosial. Sesuka-suka kita sendiri ya. Semandiri-mandirinya kita sebagai manusia, kita itu tetap makhluk sosial. Pasti butuh pandangan dari orang lain, pendapat orang lain, merasa terhubung dengan manusia-manusia lain gitu. Tapi memang terkadang ya zaman sekarang kita bilang, duh susah nyari yang mau mendengarkan saya. Nanti kalau saya cerita nanti digosipin. Nanti kalau saya curhat kayaknya dia juga lagi capek deh. Kayaknya dia nggak siap dengar cerita saya. Ya udah nggak apa-apa. Kita cari, kita manusia itu kan nggak cuma satu ya di sekitar kita. Kita cari, kita perluas jaringan kita perluas pertemanan kita, sehingga kita bisa dapat banyak perspektif dari orang-orang lain. Tapi perlu diingat ini dengan catatan, jangan saking terlalu banyaknya kita jadi bingung nih, saking banyaknya input dari masukan dari
orang-orang kita bingung, ini saya harus dengerin yang mana. Jadi bangun jejaring sosial itu untuk tukar pikiran, tapi pada kenyataannya kitalah yang menentukan gitu ya. Jadi orang-orang itu adalah brainstorming aja buat kita. Jadi untuk memperluas pola pikir kita, memperlebar kacamata kita. Gitu. Yang keempat, terima perubahan. Seringkali kita itu menjadi kurang resilient, kurang adaptif, kurang apa ya, kurang mampu menghadapi masalah karena kita takut dengan adanya perubahan. Ketika ada masalah, ketika kita diterpa kendala, kita merasa, aduh maunya kalau udah planning A, maunya A aja. Padahal kan kita banyak jalan menuju Roma lah ya, Mbak Yuna ya. Jadi kalau planning A gagal masih ada B, C, D, E gitu sebenarnya. Sehingga kita sebenarnya harus siap dan terima setiap perubahan yang terjadi. Jadi menjadi orang fleksibel itu ada bagusnya. Jadi kita jadi lebih mudah beradaptasi, lebih mudah untuk menerima segala yang terjadi, yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Dan yang kelima nih, yang kelima itu bersikap optimis, ya. Sama dengan yang kedua tadi, kita terkadang merasa nggak bisa, aduh nggak bisa nih. Tapi ketika kita optimis, kita bisa lebih berpikir positif. Oh ini punya masalah nih saya. Ada nggak sih orang yang nggak punya masalah ya? Yang tadi kan yang pertama kita tanya, pasti semua punya masalah ya. Pasti semua pernah kena masalah ya. Pasti semua punya masalah masing-masing. Aneh kalau ada orang bilang, enggak tuh saya nggak pernah punya masalah. Nah itu masalah. Antara orang itu nggak sadar dia punya masalah atau dia nggak peduli udah dia punya masalah. Itu kan bahaya ya. Jadi kita perlu aware juga, tapi kita perlu juga mengenali dengan tepat masalah kita sehingga kita melihat, oh ini setiap orang punya masalah, kita pasti bisa selesaikan. Kalaupun nggak bisa, kan kita bisa selesaikan dulu satu persatu gitu. Kalau ini nggak bisa diselesaikan hari ini, yang ini dulu, yang cari yang mana yang bisa diselesaikan. Jadi memahami bahwa masalah itu bersifat sementara dan bahwa diri pribadi kita itu memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memerangi tantangan yang sedang kita hadapi. Jadi, tapi bukan berarti kita toxic positivity ya. Kita tidak selamanya harus positif. Kalau misalnya kita menghadapi masalah sedih sesaat itu boleh. Yang penting tahu kapan untuk bangkit kembali. Ya. Yang selanjutnya, oke. Setelah berpikir positif, kita perlu memelihara diri sendiri ya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, tekanan-tekanan di lingkungan kita itu terkadang ketika kita tertekan atau kita punya masalah atau mungkin yang pekerjaannya lagi banyak-banyaknya nih ya, udah stres hubungan pertemanan, hubungan dengan orang-orang di lingkungan, ditambah tugasnya nggak habis-habis, kok udah masalahnya nggak selesai-selesai, kok kerjaannya juga nggak selesai-selesai ya gitu. Jadi terkadang ketika kita punya banyak masalah di lingkungan hidup kita ya, sehari-hari itu kita tertekan, saking tertekannya kita sampai lupa makan, lupa tidur, udah tidak merawat diri dengan baik gitu ya. Kebutuhan diri sendiri itu akhirnya terabaikan. Ya, makan, minum, tidur, istirahat, olahraga itu semuanya tidak berjalan dengan optimal lagi gitu. Tanpa sadar, kok udah lama ya saya nggak mandi-mandi. Kok tiba-tiba kita mengurung diri gitu. Karena merasa tertekan, akhirnya pemeliharaan dirinya berkurang. Awalnya malas mandi, terus kemudian tidur juga tidak teratur jadinya. Tertekan, menarik diri dari orang lain, hilang nafsu makan, tidak olahraga, tidak cukup tidur, makin mumet nggak, makin capek nggak rasanya? Capek ya. Jadi ketika udah pikirannya banyak, pikirannya udah penuh, perutnya kosong. Gitu. Jadi
kita perlu ingat ketika kita membutuhkan untuk membangun resiliensi itu juga kita harus ingat untuk memelihara diri sendiri dulu. Ya, pola hidupnya, pola makannya itu diperbaiki dulu. Kita perlu ingat bahwa mandi itu perlu nggak? Adakah di sini yang sudah lama atau udah jarang mandi? Adakah yang perawatan dirinya udah berkurang gitu ketika ada masalah atau tertekan? Mungkin ada yang kalau ada masalah atau ada tugasnya itu nggak tidur-tidur, tapi kerjaan juga nggak diselesaikan, ya nggak tidur aja, kepikiran terus tentang tugasnya. Tapi kalau dikerjakan juga nggak mood gitu. Jadi udah kurang tidur, kurang makan, mandi juga enggak, masalah tetap ada gitu. Ya, jadi untuk itu kita perlu meluangkan waktu ya untuk kegiatan-kegiatan yang merawat diri kita sendiri dulu ya. Termasuk sandang pangan papan kita itu harus optimal juga ya. Kita rawat diri, rumah juga tetap harus kita bersihkan ya, sehingga membangun mood kita juga. Tapi untuk ke sana itu kalau kita lagi fase depresi, lagi tertekan, pengen diem aja itu susah nggak ngelakuinnya? Susah kan ya? Mau mandi aja kayak rasanya, aduh, saya ingin berdiam diri aja. Udah kepala itu rasanya udah penuh banget. Nah, itu kenapa kita perlu ingat untuk menjadi resilient, kita juga harus memperhatikan perawatan diri dulu. Sehingga karena sekali kita tidak memperhatikan itu, keterusan kadang ya. Iya nggak sih? Kalau 2 hari nggak mandi, 3 hari lama kita nggak keluar dari kamar, kita semakin semakin menjadi-jadi nggak? Sehingga kita terkadang butuh seseorang yang menarik kita. Iya, kalau ada yang menarik kita. Kalau enggak, oleh karena itu kita yang harus mendorong diri kita sendiri. Itu. Ya. Selanjutnya, kembangkan keterampilan pemecahan masalah. Ya. Jadi ketika kita punya masalah itu perlu dilatih ya. Jadi orang yang mampu menemukan solusi untuk suatu masalah cenderung mampu mengatasi stresnya sendiri. Jadi lebih produktif dan mereka tidak dibandingkan mereka yang tidak mampu untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi kita pertama-tama itu kan tadi kita mengenali masalah kita. Sehingga ketika kita kenal nih, oh saya kalau punya masalah ini, saya bisanya ini. Ada nggak yang sampai sekarang ketemu masalah yang sama berulang-ulang, sampai sekarang nggak ngerti cara nyelesain masalahnya itu seperti apa, atau coping stresnya itu bagaimana? Atau sampai sekarang banyak yang nggak ngerti kalau misalnya lagi nggak nyaman, dia butuh ngapain sih? Gitu. Ya, jadi kita perlu ya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi kalau kita punya masalah ABC itu sesuai dengan pengalaman kita ya. Oh, saya pernah kok punya masalah seperti ini. Saya biasanya ngelakuin ini. Itu pertama trial and error dulu kan ya, sampai dengan berhasil. Oh, kalau berhasil kita perlu nih. Mungkin nggak kita perlu mungkin membuat sebuah catatan-catatan tertentu. Oh, kalau saya punya masalah ini, saya seperti ini. Sukses enggak? Oh, sukses. Nanti kalau punya masalah lagi yang baru, yang sama atau mirip, bisa kita terapkan dengan cara-cara pemecahan masalah yang sama. Atau kita kembangkan lagi selanjutnya. Jadi setiap kali menghadapi tantangan baru, buat daftar singkat beberapa cara potensial yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Kemudian tetapkan tujuan ya. Terkadang ketika kita menghadapi masalah yang sulit, kita mundur untuk maju itu nggak apa-apa loh. Kadang kita saking sibuknya untuk terobos maju, ternyata capek, ternyata nggak sanggup, akhirnya pecah. Akhirnya ketika kita sampai ke depan, malah, aduh kok nggak ada apa-apa. Akhirnya jenuh,
Padahal kan kita nggak apa-apa ya, sesekali kita mundur sebentar, istirahat dulu bentar, tapi tahu kapan untuk memulai lagi, kapan untuk maju lagi. Jadi kita nggak harus selamanya positif ya, jangan sampai kita jadi toxic positivity, selalu positif terus. Nggak juga. Sesekali kita merasa negatif, sesekali kita merasa down, ya nggak apa-apa. Sesekali menangis itu kan oke ya, kan air mata nggak cuman buat menguap ya. Habis menguap keluar air mata, kan air mata nggak cuman dibuat untuk itu ya. Sedih, nangis, mundur sesaat untuk maju kembali itu juga oke ya. Jadi ketika kita punya masalah yang sangat berat, ya nggak apa-apa, mundur dulu sedikit sehingga kita bisa melihat dengan jernih apa nih yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa memikirkan solusi apa yang mungkin dapat kita ambil untuk memecahkan masalah tersebut, yang kemudian kita bisa ambil itu langkah-langkah kecil aja dulu. Apa yang bisa dilakukan yang di waktu terdekat ya. Jadi kita bisa bisa tetapkan dulu tujuannya kita apa. Oh, dalam waktu dekat apa nih yang bisa saya lakukan? Yang kemudian ketika ada masalah kita macam-macam ya, tadi ada yang diam, ada yang pasrah, ada yang berusaha mengambil langkah untuk langsung menyelesaikan masalah itu ya. Jadi perlu kita itu fokus untuk langkah-langkah kecil tadi ya. Nggak apa-apa langkah sekecil apapun itu kita perlu apresiasi ya. Kadang kita itu sibuk pengen langsung langkah besar. Pernahkah kita naik tangga terus langsung pengen langsung 4 anak tangga sekaligus, adanya kita jatuh ya. Atau dua-dua anak tangga sekaligus. Iya, kalau langkahnya masing-masing, kalau kita jalan itu langkah kita kan beda-beda ya. Antara saya dan Mbak Yuna kalau jalan bareng bisa aja Mbak Yuna lebih cepat atau saya yang lebih cepat gitu ya. Langkah kaki kita kan beda-beda ya. Begitu juga kemampuan kita dalam menghadapi masalah. Jadi kita perlu tahu nih, oh batasan saya untuk melakukan sesuatu itu semana. Nggak apa-apa kalau misalnya kita langkahnya kecil-kecil aja dulu, tapi pasti. Yang penting kita mau mau untuk maju dulu. Nggak apa-apa kecil. Oh saya hari ini setidaknya bisa yang skripsi ya. Oh setidaknya saya bisa satu satu baris. Ya nggak apa-apa. Satu baris kali 10 hari ya jadi 10 baris ya, dibandingkan merasa saya maunya satu hari ini harus jadi satu bab tapi nggak jadi terus kecewa akhirnya kapok terus nggak mau lagi ngapa-ngapain. Jadi mending langkah kecil tapi pasti dibandingkan langsung besar tapi nggak jadi ya. Selanjutnya yang terakhir itu tentunya harus memiliki komitmen untuk membangun keterampilan resiliensi dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya kita menyesuaikan diri, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah, kemampuan keterampilan kita untuk mampu bangkit dan berkembang dari masalah yang kita hadapi itu tidak cuman dibutuhkan sekali latihan, tapi seumur hidup. Ya, masalah itu kan beda-beda ya. Hari ini saya masalahnya A, besok sudah selesai masalah A, masalah B datang. Jadi kita perlu terus-menerus dan punya komitmen untuk mau berlatih dalam kemampuan resiliensi itu sendiri. Oke, baik. Yang terakhir adalah dari Barbara ya, resilience is not just about bouncing back, it's about bouncing forward. Jadi kita itu kalau kita suka bilang kita itu hebat itu bukan cuman kalau kita cuman bisa beradaptasi aja. Tapi bagaimana caranya kita ditekan tapi kita bisa melenting lebih tinggi dan mampu mencapai dari apa yang kita hari ini. Masalah kita hari ini itu membangun kita untuk jadi lebih hebat lagi gitu ke depannya. Kalau kita nggak pernah diasah dengan masalah yang kecil-kecil, gimana kalau kita tidak peduli juga dengan masalah besar. Jadi kalau kecil-kecil kita punya masalah tapi kita selesaikan, itu bisa mempertajam kemampuan kita dalam menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Jadi itu istilahnya, istilah kata kita itu naik tingkat gitu ya, ketika kita mampu menyelesaikan masalah-masalah dan berlatih untuk mampu
menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Yuna. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Kita buka sesi sesi bukan tanya jawab juga ya, tanya jawab boleh, sharing boleh, menguatkan apa-apa yang disampaikan oleh Mbak Agnes. Silakan di raise hand dulu karena kita masih cukup banyak waktu ya. Iya. Silakan teman-teman, raise hand terlebih dahulu mungkin. Host boleh ngomong nggak? Boleh, silakan Mas Silakan Pak Pak. Rizky. Mas Bapak siapa? Atau sejauh ini adakah yang sudah melatih kemampuannya dalam melaksanakan resiliensi atau ternyata selama ini sudah diterapkan? ya kalau saya begini, tadi kan ada tentang perubahan ya, menerima Mhm, perubahan. Nah, itu pernah saya alami ketika saya pindah kerja dari kerjaan yang lama sama kerjaan yang sekarang. Kerjaan yang lama itu kan saya lebih banyak ke teknikal ya. Saya mhm, backgroundnya kan dulu kerja di perusahaan IT, pas kerja di PJS ini benar-benar dunia yang sangat berbeda sekali. Itu mhm, pertama-tama tuh karena saya sendiri punya gangguan kejiwaan ya, saya ada anxiety dan depresi disorder, itu sempat panik ya. Tapi ada eh, seseorang yang mengatakan kerjakan aja dulu, benar atau salah itu belakangan. Yang mhm, penting kamu bekerja aja, jangan jangan malah tidak bekerja apa-apa, malah seperti kayak makan gaji buta. Jadi kerjakan aja dulu mhm, gitu. Itu itu yang saya pegang sih. Meskipun dengan kondisi kejiwaan saya yang seperti ini agak agak sulit, cuman paling nggak itu cukup jadi booster buat saya. Itu aja sih Mbak Agnes dari saya. baik. Tapi untuk yang kehidupan yang lain-lain, kehidupan sosial segala macam, memang saya masih berjuang ya karena sekali lagi dengan kondisi mental saya yang seperti ini. Cuman untuk yang pekerjaan paling itu yang saya pegang. Kerjain aja dulu, salah apa bener ya. Yang penting kan kamu nggak makan gaji buta, lu nggak makan gaji buta gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi istilahnya di satu sisi kita harus menghadapi masalah mental kita sendiri, satu sisi kita juga harus tetap produktif dan bersyukurnya kita mendapat lingkungan yang juga suportif ya. Kerjain aja apapun itu salah benar, yang penting ada aja dulu dikerjakan ya. Istilahnya nanti butuh revisi, nanti butuh perbaikan itu berkelanjutan gitu. Dibanding kita mental block ya, terkadang kita itu ada mental block yang merasa kayak aduh nanti kalau saya kerjain nanti salah. Aduh kalau saya kerjain nanti A B C D E. Akhirnya pada akhirnya kita menemukan diri kita nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Dibanding seperti itu lebih baik kita coba aja dulu ngelakuin, coba bikin. Nanti kalaupun ada kendala atau masalah nanti bisa direvisi gitu ya Mas Rifki ya. Jadi istilahnya kita tetap produktif. Jadi langkah-langkah kecil, hal-hal kecil itu kita juga butuh apresiasi ya. Jadi jangan berpikir atau menunggu harus bikin sebuah karya yang bagus langsung ya seperti tadi ya skripsi sedikit-sedikit aja dulu yang penting ada aja dulu. Nanti sambil berkelanjutan diperbaiki gitu ya. Dibanding tidak dilakukan sama sekali gitu ya. Baik, terima Mungkin kasih saya juga Mas mau, Rifki. ya, mungkin saya juga mau Ya, sharing sedikit gitu ya. mm-mm. Ya, Silakan. maksudnya ya namanya dalam kehidupan pasti ada up and down. Dan waktu itu juga Mm-mm. saya titik terendah saya waktu itu saya di PHK kan tahun Mm-mm. 2012 ketika perusahaan tahu saya bipolar disorder ya mempunyai diagnosa tersebut. Nah, waktu itu tuh saya benar-benar kayaknya down banget karena pada waktu itu saya kerjaan saya di suatu oil company dengan gajinya sudah baik ya. Tapi ya sudahlah gitu loh. Itu memang berat untuk menghadapi itu sampai berapa tahun ya saya harus ya mengikhlaskan itu dan akhirnya juga setelah itu kembali bekerja karena dapat shift malam yang jam 7 malam jam 7 pagi itu saya juga kurang untuk istirahat dan akhirnya relapse kembali gitu ya. Ya setelah up and down pernah juga wirausaha dan lain sebagainya ya, alhamdulillah
saat ini pun kerja di PJS sama kayak Mas Rifki, kita memulai bidang yang baru gitu ya. Maksudnya yang dulu-dulu tuh saya lebih pekerjaannya ke bagian administratif ya. Sekarang ya lebih ke misalnya membuat-buat acara dan lain sebagainya, ke dunia kreatif lah. Mungkin ya itulah saya juga kerjakan dulu. Mungkin yang tadi saya yang dulunya nggak pernah buat tor, sekarang buat tor, ya belajar lagi lah gitu loh dari bawah gitu. Jadi saya pun belajar dari teman-teman yang baru-baru ya, Gen Z ya. Menurut saya tidak ada kata terlambat sih, dan saat ini mungkin saya lebih bersyukur maksudnya lebih bersyukur aja gitu, karena kan pernah juga di fase tidak bekerja ya. Saat ini bekerja, ya udah syukurin aja, dan saya tidak mau melihat kiri kanan. Maksud saya teman-teman begini, teman-teman gitu. Saya cuma fokus ke diri saya, maksudnya bagaimana saya juga bisa berbuat baik lah maksudnya saya membuat terbaik nih buat kerjaan saya hari ini, dan mungkin meaningful life itu yang saya saat ini, yang dari Mbak Agnes juga pernah ajarkan, ya itulah kita juga harus mengapresiasi diri sendiri, walaupun orang tidak mau apresiasi ya dari hal-hal kecil itu. Baik, luar biasa Mbak Dewi. Terima kasih. Jadi memang lika-liku hidupnya itu kita itu macam-macam gitu ya. Ada yang terkadang kita membuat kita down, tapi ketika kita berusaha bangkit dan saat ini Mbak Dewi ada di posisi saat ini gitu ya. Ternyata pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat Mbak Dewi hari ini gitu mampu menghadapi orang-orang, mampu menghadapi pekerjaan yang sekarang. Dimana ketika kita bayangkan ketika kita terpuruk dan membiarkan diri kita ya udah terus-menerus saja seperti itu, diam, tidak melakukan apapun, akhirnya kita tidak mendapatkan apapun ya darinya. Jadi makin depresi ya kita. Kita coba maju, ya memang perlu merangkak dulu ya, pelan-pelan gitu ya. Meraba-raba dulu, merangkak dulu, mungkin mulai dari awal dulu ya, yang sebelumnya di perusahaan sebelumnya sudah settle, kemudian berhenti itu kan juga jadi ini juga ya, trigger sendiri ya buat Mbak Dewi. Gimana Mbak Dewi menghadapi perasaannya sendiri, kemudian mendapatkan lingkungan yang juga syukurnya suportif dan ya dinamikanya itu yang membuat makin tajam ya kemampuannya Mbak Dewi menghadapi masalah-masalah yang mungkin dulu masalah seperti ini, aduh sedih, aduh gimana ngadepinnya sekarang, oh seperti ini. Nanti naik tingkatan lagi ada aja ya masalahnya Mbak Dewi dan semoga dengan langkah-langkah yang kita terapkan kita mulai makin 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 terasah nih kemampuan kita untuk lebih mampu menghadapi bahkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu gitu. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin ada lagi nih dari Mbak Cici juga ya ada di chat. Mbak Mbak Agnes Cici. ya. Mbak Ya, Agnes ini ada banyak banget di chat box nih. ya silakan Mbak Yuna Eh, bisa dibacakan Coba aku yang mana? bacakan ya Mbak Agnes ya. Ya, silakan Ini Mbak. jawaban dari Mbak Cici sih, lega nggak? Lega sekali Mbak. Saya juga malah membuka banyak koneksi baru, syukur dah kalau begitu. Dan kesempatan baru. Tapi sejujurnya saya juga sadar mungkin memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menerima, untuk memperbaiki hubungan ini. Saya berusaha buat ikhlas menerima keadaan ini, tapi jalan ikhlasnya masih sulit. Buat saya sejujurnya putus mentah. Mungkin mental ya, Mbak Yuna, saya teruskan ya. Oke, baik, silakan. Jadi saya teruskan. Saya berusaha buat ikhlas menerima keadaan ini, tapi jalan ikhlasnya masih sulit Ya buat intinya saya. sudah ya udah. berusaha lah Mbak Cicinya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Terus Cici, Mbak Yuna. tadi ada yang belum mandi, dia belum mandi. Sudah susah hilang energi. Tetapi sebenarnya sih saya mau tambahkan aja ya. Maksudnya untuk pengalaman pribadi saya sendiri memang kehidupan ini kan memang tidak semua sesuai dengan harapan kita ya, tidak sesuai semua dengan ekspektasi. Jadi seiring bertambahnya umur, apalagi usia saya sudah di atas 45 tahun gitu. Mungkin Mbak Yuna lagi terpental koneksinya ya. lagi koneksinya nggak bagus. Oke. Tapi ini ada di chat Sepertinya box nih. internet saya lagi problem ya, nggak biasanya begini. Oke, baik Mbak Yuna. Oke, sampai mana Oke. tadi ya? Takut putus lagi. Tidak semua masalah itu Ya, jadi istilahnya. memang seiring dengan waktu biasanya memang kita bertahan, beradaptasi, berjuang gitu ya. Memang nggak mudah
karena nggak ada yang mudah dalam hidup ini. Kalau mudah semuanya juga akan bisa gitu kalau menurut saya ya. Tetapi memang kita aku terutama belajar untuk tidak playing victim gitu. Karena memang hidup kan hidup kita sendiri. Prinsip saya be kind, tapi jangan jadi doormat gitu loh. Jadi jangan diinjek-injek. Jadi tahu kapan bisa bersikap afirmatif, kapan bisa bersikap tegas. Jadi nggak selalu kita tuh kayak diem aja, enggak. Betul seperti kata Mbak Agnes tadi, jangan jadi kayak toxic positivity ya, enggak gitu juga, sesuai konteks tentunya ya, di mana kita bersikap. Kalau memang nggak perlu positif dan dia mengganggu ya jangan gitu loh. Jadi memang semua serba sesuai konteks sih. Jadi kalau aku bilangnya gitu. Jadi memang tergantung kitanya juga, tapi belajar dan Koneksinya nggak bagus. Oke. Tapi ada satu di chatbox ini saya suka nih dengan ya gitu sih Mbak Agnes. Kalau menurut aku, dari aku sendiri ya, pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Mungkin ada share juga pengalaman pribadi soal bertahan, beradaptasi. Oke, terima kasih Mbak Yuna. Tadi Mas Rifki tadi ngelihat chatbox katanya ada yang menarik tuh. Apa tuh Mas Rifki? Dari Mbak Cici, saya Mbak jadi nggak pernah skincarean. Ya Mbak Cici mungkin bisa share. Halo, tes ya. Halo, oke. Halo Mbak Yuna. Oke. Ya sudah masuk. Oke, baik. Jadi ini ada chat dari Mbak Cici ya Mas Rifki. Itu jadi jarang skincarean ya. Saya Mbak jadi nggak pernah skincarean gitu. Karena memang ketika kita punya tekanan yang banyak, stres yang tinggi, itu jangankan boro-boro makeup ya. Mungkin mandi aja, cuci muka aja udah males gitu ya. Ngapa-ngapain aja udah pikiran itu rasanya berat. Kepala itu rasanya berat. Pengennya tuh diem, pusing, dan udah rasanya tuh hancur ya semuanya. Dan kalau kalau kita lagi jernih atau kalau kita di posisi sebagai pengamat untuk masalah orang lain, kita itu lebih gampang mengomentari, enggak sih? Kayaknya kayak gini loh harusnya, kayak gini loh harusnya ya. Sama dengan yang Mbak Yuna bilang, kita nggak selamanya harus positif. Sesekali kadang kita berantakan dan merasa tidak baik-baik saja, itu juga normal ya. Tapi yang perlu diingat adalah kita ingat kapan kita harus kembali. Jadi kalau kita misalnya, oh lagi nggak mood untuk mandi, ini mau berapa lama? Sehari. Jangan keterusan, keenakan. Akhirnya lama nggak mandi, lama nggak skincarean, akhirnya beruntusan, istilahnya awuk-awukan banget ya. Masalahnya udah selesai, kita kita seperti itu, makin tambah lama kita makin ke fase depresi ya. Memang ketika kita memang lagi fase depresi, rasanya mandi aja, nyentuh air aja nggak mau gitu ya. Ketemu orang aja nggak mau, maunya di kamar aja, gelap, mengurung diri. Nah, itu mungkin kita bisa mengingatkan diri kita dengan, biasa saya minta ke klien saya itu membuat tulisan-tulisan sebagai pengingat, karena belum tentu kita kita kan berharap caregiver atau orang di sekitar kita itu membantu kita ya, menarik kita dari mengurung diri kita, tapi kan nggak semua punya support system atau orang-orang atau caregiver yang siaga gitu ya. Jadi dari kita bikin nih, sama dengan tadi ya poin ke-8, mengenali cara memecahkan masalah yang kita punya. Oh, kalau saya lagi fase depresi, biasanya saya itu mengurung diri di kamar, nggak mau mandi, nggak mau makan. Nah, gimana nih caranya biar saya itu terus-menerus ingat bahwa ketika saya lagi di fase ini, kita perlu mengenali diri kita ya. Ya, buat yang punya fase-fase tertentu, yang punya masalah mental tertentu, kita kenali, oh, saya kalau seperti ini tuh ke-trigger. Oh, kalau saya menemui masalah ini berarti saya perlu kenali nih tanda-tanda tubuh saya. Oh, bisa saja deh saya ke-trigger. Apa yang harus saya lakukan? Kita perlu catat. Sehingga kita bisa menggunakan pemecah masalah itu untuk ketika kita menghadapi masalah yang sama gitu ya. Sama seperti Mbak Yuna bilang, kita nggak perlu selamanya positif, betul. Kita pada porsinya aja.
Ketika kita sedih, kita terima apa adanya dulu. Oh, saya sedih. Oh, saya nggak nyaman. Oh, saya nggak suka. Ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita tetap diri kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kita terputus dari diri kita gitu ya. Pura-pura bahagia juga itu bahaya ya. Kalau pura-pura terus bahagia terus beneran bahagia oke. Tapi kalau pura-pura aja terus kemudian pulang jadinya sedih banget ya itu kita butuh seseorang ya. Itu kembali lagi ya. Kita perlu memperluas jaringan sosial kita itu minimal satu orang kita ajak tukar pikiran. Kalau misalnya oh kayaknya dia nggak siap deh, ya udah cari yang lain atau cerita aja ke yang mana. Sekarang tapi kita perlu bijak ya ketika kita menggunakan online ya jejaring sosial yang online ya. Kita bisa di screenshot, bisa di-upload di mana dan itu kita perlu dalam keadaan sadar, oh kalaupun di-upload atau disebarluaskan siap nggak kita tuh. Atau kita bisa pakai caranya yang tanpa nama gitu kalau mau curhat gitu. Ya banyak ya curhat buat melegakan aja ya atau kita cari teman yang kita bisa percaya kita bisa tumpahkan semuanya di sana jadi kayak karena kita namanya makhluk sosial terkadang kita butuh butuh sosok gitu ya orang lain yang kita sadar bahwa ada kok yang dengerin saya gitu ya seperti Mas Anonimus. Anonimus nih ya saya Iya. kurang percaya diri kurang percaya pada diri sendiri ya. Mungkin Mbak Yuna bisa dibantu. Iya, ini juga ada di bawah Ya. nih Mas Anonimus. Hah? Dia relate banget soal yang pura-pura bahagia. Saya sekali tuh Heeh, Mbak gitu. heeh. Relate sekali ya. Relate Baik, sekali. terima kasih. Karena gini, baik terima kasih Mbak Yuna. Karena gini ya, kita itu di depan orang ya, kita itu bisa menampilkan diri kita apa aja yang kita mau. Kita bisa pakai topeng banyak kan ya di depan orang-orang. Ya nggak sih? Jangan sampai kita saking sering pakai topengnya kita bingung nih. Ke pribadi saya yang asli itu yang mana? Apakah saya benar-benar bahagia atau saya selama ini pura-pura bahagia? Kalau kita sadar, oh, saya selama ini ternyata di depan orang itu saya hanya pura-pura bahagia. Nah, itu jadi pertanyaan ke diri sendiri. Kenapa? Sebenarnya apa sih yang bisa membuat saya bahagia? Apa sih yang bisa saya upayakan untuk saya menjadi benar-benar bahagia gitu ya. Nah, kayak Mas Ananias sudah overthinking duluan dan itu negatif semua. Nah, overthinking ini kadang kita capek nggak sih ketika kita overthinking, kita itu capek banget. Energi itu kita itu terkuras untuk pikiran kita yang belum tentu terjadi. Satu sisi ada bagusnya ya ketika kita overthinking bisa jadi kita mempersiapkan diri menjadi lebih baik untuk kedepannya. Satu sisi kita jadi lebih cemas. Jadi terkadang overthinking ini kalau udah dibilang over kan berlebihan ya. Kalau kita cemas untuk eustressnya, untuk ketika kita harus mempersiapkan misalnya mau presentasi mungkin ya ketika kita cemas, saya harus siap, saya mempersiapkan materi dengan baik gitu. Positifnya gitu. Tapi ketika negatifnya adalah bisa jadi satu malam sebelumnya nggak tidur-tidur karena oh besok mau acara nih. Adakah yang seperti itu ketika mau ada acara atau event tertentu? Hamin satunya gelisah dulu, overthinking dulu. Aduh, besok bisa nggak ya? Besok sukses nggak ya? Seperti itu. Capek nggak? Atau malah di hari hanya karena kecapean overthinking di Hamin sebelumnya, jadinya di hari hanya itu nggak optimal. Adakah yang seperti itu di sini? Silakan teman-teman, apabila ada yang mau share atau mau membagi pengalaman, Mbak silakan. Yuna, Ya, saya mau membacakan dari Mbak Cici Purnamasari ini kayaknya juga relate juga sama saya nih. Saya bacakan, saya sudah berusaha Mbak untuk menerapkan teknik resiliensi. Tapi bagaimana Mbak cara membangun energi ketika masa depresi? Soalnya saya sering sekali merasa banyak minat tapi tidak punya energi, atau banyak energi tapi kehilangan minat di semua hal. Jujur agak sulit buat memotivasi diri bahkan jadi buta waktu. Sudah berusaha memaksakan diri melakukan hal kecil dulu tapi selalu terdistract. Itu sepertinya sedikit relate tuh sama saya, jadi mungkin Bapak bisa ulang lagi kalau misalnya sudah pernah disampaikan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki dari Mbak Cici ya. Jadi memang ketika fase depresi, minat yang awalnya kita senang olahraga aja jadi nggak senang olahraga ya. Yang tadi, jadi istilahnya ketika kita fase depresi itu banyak banget ya yang berubah di sini. Teman-teman yang sering menghadapi fase depresi sama ya. Jadi malas, bahkan malas mandi, malas ngapa-ngapain, malas keluar rumah, malas semuanya kayak rasanya tuh nggak ada energinya gitu ya. Itu kenapa tadi di poin keberapa tuh yang kita bilangnya lakukan hal yang kecil-kecil aja. Jadi tetapkan dulu tujuan jangka pendek aja dulu. Jadi jangan yang langsung besar-besar. Karena ketika kita langsung ketika kita fase depresi terus menuju manik itu kita maunya banyak tapi badan ini masih masih off gitu ya. Jadi kayak ini otak kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, pengen A, B, C, D, E, tapi nggak ada yang terlaksana. Akhirnya ada rasa kecewa ke diri sendiri. Rasa kecewa diri sendiri, makin kita depresi gitu ya. Makin dalam depresinya kita. Sehingga kenapa saya suka bilang kita langkah-langkah kecil aja dulu. Misal, oh saya mau ini. Tarik napas dulu, lepas, kenali diri sendiri. Oh, saya lagi di fase depresi nih. Oh, saya lagi ngerasa kecil nih. Apa yang bisa saya lakukan? Yang mudah aja dulu, yang dekat. Oh, saya mandi. Saya mau mandi. Ada nggak yang lupa ketika lagi fase depresi, terus mau mandi aja, nggak ngeapresiasi diri sendiri? Itu perlu loh, kita apresiasi diri sendiri ketika kita lagi lelah-lelahnya menghadapi diri sendiri, terus mau bangun, terus ambil handuk ke kamar mandi dan mandi, itu adalah sebuah pencapaian sudah. Terkadang kita berpikir muluk-muluk ya pencapaian A, B, C, D, E. Itu Ya, pencapaian ya, Mbak. itu Soalnya itu saya pencapaian. banget. Kayak banget gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Rifki. Itu salah satu pencapaian. Kita mau bangun dari kasur, mau ambil handuk, mau masuk ke kamar mandi dan mandi, itu pencapaian. Jangan lupa itu diapresiasi. Karena kita melawan diri sendiri loh. Melawan orang lain itu lebih gampang dibandingkan melawan diri sendiri. Iya enggak sih? Karena melawan orang lain ya udah kita tahu kelemahannya kita lawan. Tapi kalau melawan diri sendiri bagaimana? Kita sendiri yang rasa rasa tidak mau, rasa enggan, rasa malas, rasa nggak percaya diri, rasa ngerasa nggak bisa. Kita harus melawan sesuatu yang kita ilhami, istilahnya kita percaya gitu. Itu berat kan ya? Ngerasa bahwa, aduh, mau bangun dari kasur tapi saya merasa down banget nih. Saya nggak mau ketemu orang. Saya gini, saya nggak bisa. Mau bangun mendorong diri sendiri untuk bangun dari kasur aja itu butuh energi nggak Mas Rifki? Pasti butuh pemikiran yang kayak bangun nggak ya? Kita nggak usah jauh-jauh. Kita lagi sedang biasa-biasa aja setiap pagi pengen goler-goler dulu di kasur walaupun tahu misalnya harus berangkat nih jam 8. Tapi ingin goler-goleran dulu masih jam 8. Itu melawan diri sendiri untuk enggak, saya harus mandi ini sekarang. Itu melawan melawan diri sendiri dan kita lupa bahwa itu adalah salah satu yang harus diapresiasi juga. Jadi jangan lupa mengapresiasi hal sekecil apapun sehingga setelah kita apresiasi kita jadi lebih semangat untuk melakukan hal-hal kecil yang lainnya pun yang besar selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Mbak Cici bilang sudah berusaha ya menerapkan teknik resiliensi, tapi cara membangun energi ketika masa depresi itu seperti apa? Yang kecil-kecil aja dulu. Memang ketika kita fase depresi itu energinya itu off banget ya. Ya, mendorong biar mau nyalain lampu aja itu butuh effort dan itu butuh apresiasi dan itu juga merupakan langkah jalan selanjutnya untuk menjadi lebih resilient. Oh, saya kalau kayak gini apa nih yang harus saya lakukan pertama-tama? Oh, dorong diri saya minimal saya bangun dan keluar dari kamar ini dulu. Ya, jadi seringkali merasa banyak minat tapi nggak punya energi karena kan ketika kita merem itu pikiran udah melayang-layang melalang buana ya. Saya itu sebenarnya pengen A, B, C, D, E itu makin makin depresi kita karena merasa makin tapi saya nggak bisa ngelakuin. Makin depresi kita rasanya kan kayak aduh kok saya nggak bisa ngelakuin itu ya. Kemudian jadinya menyalahkan diri sendiri. Aduh kenapa sih saya begini? Nah jangan sampai kayak gitu ya.
Jadi ketika kita merasa, aduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain, apa nih yang bisa saya lakukan yang paling dekat, yang paling mudah dulu. Yang ya walaupun dibilang mudah, tapi kalau kita lagi fase depresi, mandi aja itu berat banget loh. Untuk mendorong kita mau untuk bangun dari kasur, itu butuh melawan diri sendiri ya. Dan itu sangat berat tentunya. Tidak ada yang mudah ya, apalagi ketika kita melawan diri sendiri ya. Seperti kata Mbak Yuna, nggak ada yang mudah ya, gitu. Yang penting kita ingat bahwa kita diri sendiri ini, kita mau merawat diri sendiri. Iya, Tujuannya jangan muluk-muluk tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Ya, karena kita sebagaimana kita ingin disayangi, kita harus menyayangi diri kita lebih banyak pada apa yang kita pengen disayangi orang. Kita harus lebih menyayangi diri kita sendiri, gitu. Bentuk sayangnya itu seperti apa? Dengan merawat diri kita, ya. Kalau kita lagi tertekan, kita tetap harus ingat makan. Kasihan badan kita ini, sudah dia banyak beban pikiran, perutnya kosong, ya. Terkadang tapi nggak nafsu. Nah, kita lihat nih, apa yang bisa masuk dulu ke tenggorokan. Ya, memang kadang ada yang kalau lagi banyak beban pikirannya itu lihat makanan aja itu huwe-huwe ya, mual gitu. Kita cari apa yang bisa kita suka, apa yang kita minati biasanya. Oh, biasanya saya kalau makan kayak gini, makan nasi mual. Cari bakso. Cari yang makanan yang bisa minimal masuk dulu lah sesuatu ke perutnya. Sehingga nggak yang otak penuh, perutnya kosong. Jangan sampai. Itu capek banget rasanya. Ya. iya. Oke. Ada lagi Mungkin mungkin? boleh saya bacakan dari Mbak Mila, Mbak Agnes. Iya, silakan Mbak. Saya kurang lebih sudah praktekkan langkah-langkah resiliensi yang dipaparkan oleh Kak Agnes. Mm-mm. Dari pengalaman saya, menuliskan analisa core masalah sebetulnya apa. Jadi dia Mm-mm. menuliskan core masalahnya itu apa. Mm-mm. Langkah-langkah mengatasi masalah tersebut dengan tidak ambisius. Mm-mm. Dan yang penting juga memelihara diri sendiri. Yang di saya belum kuat karena seringnya saya lebih mementingkan anak-anak dan suami atau keluarga dulu. Baru kemudian memelihara diri. Untuk memelihara diri sendiri, yang di saya itu tipsnya perlu building routines, bangun pagi dan ibadah teratur. Kalau paginya sudah oke, pasti sepanjang hari bisa mood. Biasanya sih begitu ya Mbak. Kalau moodnya pagi udah bagus, pasti sepanjang hari bagus. Kalau udah jelek, pasti seharian jelek. Itu biasa Oke. nggak sih? Thank you. Baik, terima kasih Mbak Yuna. Benar, kalau Sama-sama. pagi udah misalnya udah kena hujan kadang aduh ya. Jadi terkadang kita merasa negatif sesekali tuh boleh ya. Jadi kayak aduh nggak mood nih. Tapi kemudian bukan masalah kita stop sampai di situ tapi kita oh nggak mood nih. Tapi apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Jadi kita nggak selamanya harus pura-pura positif ya. Jadi sehingga bukan jangan sampai jadi toxic positivity. Tapi ketika kita merasa negatif ya kita terima dulu. Oh saya merasa nggak baik-baik saja. Kemudian apa nih yang harus saya lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yuna. Nah, dari Mbak Mila itu yang memang sering ya dari pengalaman memang banyak ya, apalagi ibu ya, karena dunianya seorang ibu itu sekarang jadinya keluarga, baik suami, anak, keluarga. Mungkin ada juga yang tinggal sama mertua, sama ibu gitu. Fokus itu sama orang-orang rumah, sehingga terkadang ada ya istri-istri ya, istri-istri, para ibu itu yang jadinya burn out dengan tugas pekerjaan rumahnya, bukan karena nggak cinta keluarga ya, bukan. Jadi kita harus pisahkan itu ketika kita bilang bukan berarti ibu itu nggak boleh lelah. Yang namanya tubuh fisik mental itu bisa aja ya kita aus ya istilahnya kecapean gitu. Jadi jangan sampai berpikir oh kan kalau cinta keluarga pasti dilakukan dengan senang. Iya dia senang. Seorang ibu saya yakin dia senang, tapi yang namanya fisik mental itu ada batasnya. Sehingga jangan lupa ya sebagai para istri, sebagai para ibu, itu perlu mengambil waktu sejenak untuk me time. Ya, ibu-ibu berhak me time-nya itu terserah ya, mau diambil mungkin di malam hari, nonton Netflix atau melakukan sesuatu yang dia suka yang waktu muda ya. Ya selama batas apa sih namanya
toleransi suami istri ya dikomunikasikan gitu. Jadi terkadang ya sibuk mementingkan anak dan keluarga. Jadi kayak capek ya. Jadi ketika eh, anak sudah mandi, terkadang gitu ya, anak sudah mandi, anak sudah ke open gitu ya, sudah rapi, anaknya udah rapi, udah makan, ibunya belum mandi, belum makan juga, udah capek, badannya juga nggak keurus gitu. Terkadang sampai pada akhirnya eh, jadinya pusing sendiri nggak sih? Jadi itu perlu kalau bisa ya bukan egois ya, tapi lebih juga ketika kita mengurus diri, kita jadi semangat juga nih. Jadi kayak lebih segar gitu. Nah, jadi ya betul ya kata Mbak Mila, menuliskan analisa core masalah dan langkah-langkah yang tidak ambisius ya. Jadi sehingga ketika kita menuliskan langkah-langkah yang bisa kita capai, kita jadi lebih semangat ketimbang kita menuliskan langkah-langkah yang ambisius sekali, yang targetnya tinggi-tinggi gitu, sehingga susah dicapai. Itu juga jadi stresor malahan ya. Dan kemudian yang penting juga memelihara diri sendiri yang di saya belum kuat karena seringnya mementingkan anak-anak. Nah, mungkin perlu latihan atau mungkin perlu perlu di apa ya diolah lagi ini gimana nih ya caranya biar anak anak saya tetap oke, saya juga tetap oke gitu. Jadi sehingga ketika kita mengurus anak, kita juga kita ketika ibu-ibu adakah di sini yang walaupun ibu rumah tangga nggak kemana-mana tapi senang aja gitu make upan atau lipstikan lah minimal merasa cantik ketika di rumah gitu. Atau ada nggak sih kalau udah di rumah udahlah nggak peduli tampilannya kayak gimana gitu. Itu juga bisa membangun mood ya ketika kita merasa merasa happy, merasa cantik, merasa merasa oke gitu ya. Jadi sehingga kalau ya seperti yang Mbak Mila bilang, Mbak Yuna bilang kalau paginya sudah oke, sepanjang hari itu udah oke. Ya apalagi ibu-ibu ya kalau anaknya udah rewel pagi biasanya sampai siang itu udah ikutan tantrum nih sebagai ibu-ibu gitu ya. Ikutan, aduh kenapa sih nak gitu. Atau anaknya malas makan, ibunya juga uring-uringan. Jadi itu kenapa kita harus punya resiliensi yang bagus sehingga ketika misalnya anak nih lagi malas makan, tarik napas dulu, kita kasih waktu, kasih jeda ke diri sendiri. Tarik napas dulu, oke, dia nggak mau makan, oke, apa yang harus saya lakukan? Kita jangan ikutan, gitu. Itu kita mundur sejenak ke belakangnya, diam aja dulu. Oke, ini ada masalah. Apa nih yang bisa saya lakukan? Ini bisa saya rubah nggak? Termasuk kayak kayak Mbak Tri, Mbak Dewi tadi ya. Sumber stresornya adalah orang sekitar yang dimana kita nggak bisa atur ya pikiran dan tanggapan orang lain. Yang kita bisa atur adalah yang kita pikirkan dan tanggapan kita. Sehingga kita butuh mundur dulu sejenak buat ngeliat masalah itu secara lebih jernih, lebih lebih wide gitu loh pandangannya, lebih luas. Oh, masalahnya kayak gini toh. Oh, ini nggak sesuai dengan saya. Baik, apa yang bisa saya lakukan? Bisa nggak saya intervensi atau bisa nggak saya ubah orang ini? Oh, nggak bisa. Maka saya harus masuk dari arah mana dulu? Oh, berarti kalau ada saya butuh tanda tangannya nih, tapi dia kok susah ditemui. Oke, kita catat kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang kecil-kecil aja dulu. Oh, kalau saya hubungi, oh dia marah. Oh, berarti dalam kurung, ibu ini jangan dihubungi jam segini. Terus apa yang bisa saya lakukan? Pendekatan misalnya ke TU. Nah, oh ke TU-nya dulu, tanya. Atau bisa ditanya, itu kenapa kita juga perlu membangun jejaring sosial ya. Kita bisa tanya teman-teman seangkatan kita atau yang sama dosennya. Tanya, biasanya kamu menghubungi beliau bagaimana? Biar dapat tanda ketangannya gimana gitu. Ya, jadi kita perlu perlu kenal juga ya lingkungan kita dan masalah yang kita hadapi. Oke, terima kasih Mbak Mila. Jadi untuk memelihara diri sendiri yang di saya tipsnya perlu building routines dulu, bangun pagi dan ibadah teratur. Baik, terima kasih Mbak Milda. Jadi ketika bangun pagi dan ibadah ibadah pagi jadinya kayak lebih positif gitu ya. Sorry.
Ada lagi mungkin yang ingin sharing? Terima kasih Mbak Mila. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mila? Ya silakan Mbak Plus Mila. olahraga, plus olahraga juga tuh yang bantu banget, Oke, bantu baik. set mood. Mm-mm. Terima kasih Mbak Mila, karena memang olahraga itu juga mempengaruhi hormon kita ya. Olahraga, adakah yang jarang kena matahari pagi di sini? Saya. Nah, itu kita perlu ya matahari pagi ya, karena itu juga bisa membangun mood kita gitu. Melihat ijo-ijo gitu ya pemandangan, kena matahari. Jadi kita juga terhubung dengan alam itu juga satu membangun mood dan memang ada hormon yang memang dipengaruhi oleh cuaca juga ya gitu. Jadi perlu itu kita sesekali menikmati jalan pagi. Kalau mungkin yang di Jakarta jalan pagi Sudirman kita juga bisa melihat hiruk pikuknya orang-orang yang lari atau yang tinggal di pedesaan, jalan-jalan ketemu tetangga, bersapa, saling sapa itu juga sebuah terapi ya buat kita. Jadi kita juga melihat lingkungan lebih luas. Jadi kalau kita ngelihat jalan pagi aja itu juga meningkatkan mindfulness ya. Kayak, oh ternyata ada yang bisa jadi kita tinggal bertahun-tahun di sebuah lingkungan baru tahu tetangga kita mukanya kayak gimana. Saking kita sibuknya menjalani rutinitas kita sehari-hari. Jadi sesekali kita itu me time juga bisa jadi ya Mbak Mila, kita jalan pagi itu bisa jadi me time buat kita. Yang ngelihat pohon, ngelihat lingkungan, ngelihat burung-burung terbang, ngelihat mungkin kucing di jalan, itu bisa jadi rutinitas yang juga membangkitkan perasaan positif bagi kita gitu. Terima kasih Mbak Mila. Ada lagi mungkin Mbak Yuna? Silakan teman-teman, kami undang kembali untuk share, Mhm. bertanya atau men-share pengalamannya. Oh, ini Mbak Mila lagi ya. Benar Kak Agnes, plus hobi yang membangun mood kalau saya berkebun. Oh, berkebun Ah, ya. tuh berkebun. Itu menyenangkan ya apalagi kalau udah musim panen ya. Itu makin semangat kita ya nunggu ini terongnya kapan berbuah gitu. Ini kangkungnya kapan nih yang bisa di dipanen gitu. Jadi istilahnya apa yang kita kerjakan itu cari yang kita itu memang senangi. Terima kasih Mbak Mila. Nah, ini juga ada dari Mbak Cici ya Mbak Yuna ya. Iya, Oke, kadang saya suka lupa mengapresiasi diri sendiri dan mencatat progres sekecil apapun buat jadi pengingat kalau saya sudah berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang kecil. Baik, betul sekali ya Mbak Cici. Jadi terkadang kenapa saya suka ngajak teman-teman itu juga mencatat hal-hal kecil. Karena terkadang kalau kita hanya, oh terima kasih diri sendiri udah sampai situ. Besok-besok kita lupa bahwa perjalanan hidup kita itu ternyata sudah meningkat sejauh itu. Kalau tidak tertulis, memang kita berkembang kita ya secara personal. Tapi kita mungkin tidak punya kesadaran bahwa kita udah sejauh itu sudah berkembangnya. Jadi kalau kita membuat pohon rencana kehidupan, kita juga perlu membuat hal-hal perjalanan hidup kita. Bagaimana kita jatuh bangun, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah, itu butuh kita apresiasi ya. Karena terkadang kita itu sibuk mengapresiasi orang lain tapi lupa mengapresiasi diri sendiri. Atau kita senang diapresiasi orang lain tapi lupa mengapresiasi diri sendiri. Sekecil apapun. Kenapa saya selalu bilang sekecil apapun? Karena terkadang kita itu berpikir hal yang kita lakukan itu kecil. Padahal belum tentu itu kecil loh. Ternyata itu kecil itu adalah sesuatu yang besar atau malah menuju ke arah yang perubahan yang signifikan buat kita. Tapi karena kita antara kita rendah diri atau rendah hati ya, itu kita perlu bedakan ya rendah diri dan rendah hati. Kita berpikir, ah masa sih kayak gitu aja diapresiasi. Gak ada yang kata aja ketika kita sudah mampu untuk diri kita. Misalnya, bisa hadir di Zoom hari ini aja, mau buka internet, mau masuk, itu kan butuh effort juga ya, cari passwordnya. Itu mungkin kecil tapi juga berarti ya. Atau sesimpel kita bilang mau bangun pagi aja,
itu ada nggak yang harus bergejolak dengan dirinya sendiri? Itu banyak ya kalau kita mau bangun tidur aja, apalagi hari Minggu, Sabtu Minggu ya, makin perlu nggak ya bangun sekarang? Ini kan masih jam 5, perlu nggak? Atau yang Muslim mau sholat nggak ya? Iya nggak ya? Bangun nggak ya? Itu kan juga melawan diri sendiri ya. Enggak, saya harus sholat, saya harus bangun. Oke, bangun. Itu kan juga butuh dinamikanya sendiri ya. Jadi apresiasi sekecil apapun yang mungkin kalian pikir kecil, ternyata itu adalah hal yang besar yang bisa mengubah hidup kalian. Jadi itu kita bisa jadi hal kecil itu yang bisa mengubah hidup kita. Ternyata saya mau bangun pagi aja itu bisa membuat saya hari ini ke pasar beli ini beli itu. Coba kalau saya nggak bangun pagi tadi, oh ternyata saya cuma di kasur aja hari ini gitu. Jadi bangun pagi membuka mata, mau buka mata, mau duduk di kasur aja itu sebuah pencapaian gitu. Jadi tidak perlu yang berat-berat ya gitu. Jadi yang ringan-ringan aja dulu yang pasti, yang penting kita mau lakuin. Ya, maksudnya gimana pohon rencana kehidupan itu? Jadi pohon rencana kehidupan itu biasanya ada ya, pohon terus ditulis rencananya saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini tahun 2025 semoga saya mencapai apa. 2027 saya mau bikin buku misalnya gitu. Itu kan suka ya kita bikin apa rencana-rencana seperti itu. Kadang saya mau bikin ini, bikin itu. Biasa jadi pohon, biasa jadi tangga. Mau bikin tangga, kamu jadi pohon, Kak. Gimana caranya buat buat reminder aja gitu. Saya mau bikin buku 3 tahun lagi, tulis. Yang kecil-kecilnya adalah yang perlu kita apresiasi. Oh, hari ini saya sudah bikin judulnya. Apresiasi. Oh, sehari ini saya udah bikin 1 baris. Itu perlu diapresiasi. Karena tanpa 1 baris ini tidak akan jadi 1 buku. Gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti itu. Kalau capek, kalau misalnya, hari ini saya mau bikin buku, tapi kayaknya perasaan saya nggak nyaman deh. Boleh nggak ya saya istirahat? Boleh, tapi tahu kapan harus bangkit lagi dan memulai kembali. Jadi jangan sampai kita saking optimisnya berusaha berpikir positif, akhirnya kita maksa diri kita, akhirnya burn out, capek, malah nggak jadi apa-apa. Jangan sampai ya. Jadi istilahnya berikan juga waktu jeda untuk diri sendiri itu oke. Ya, oke. Dari Mas Rifki ya, saya malah Sabtu Minggu semangat bangun pagi. Oke, malah kalau Sabtu Minggu malah semangat nih ya. Jadi mungkin kalau Sabtu Minggu lebih menarik kali ya bagi Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Rifki. Baik, ada lagi mungkin yang lain ketika menghadapi masalah itu macam-macam ya kita. Ada yang diem aja, pasrah, berharap ada yang nolongin, atau ada yang nanyain gitu. Kadang kita itu beda-beda loh ya ketika menghadapi masalah. Ya namanya manusia ya. Manusia itu adalah eh, ciptaan Tuhan paling unik. Kita punya perasaan, kita punya cara berpikir, kita punya langkah-langkah. Walaupun kita mungkin dilahirkan dari orang tua yang sama, pola pola asuh yang sama, anak-anak itu beda-beda karakternya. Ada yang kalau punya masalah suka cerita, ada yang kalau punya masalah diam aja. Ada yang kalau punya masalah dia semakin semangat untuk menghadapi hidup, apa semangat membuktikan bahwa saya bisa. Ada yang kalau punya masalah makin mendelep, makin makin menghindari orang, makin menghindari masalah atau nggak mau cerita, diam aja gitu. Jadi macam-macam. Jadi kita sebagai orang tua juga terkadang butuh ya mengenali karakter-karakter anak dan memperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga eh, anak-anak ini bisa berkembang dengan optimal dengan stimulus juga dari kita sebagai orang tua gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman di sini yang mau sharing? Ya, silakan teman-teman. Langsung open mic aja atau ke chat box juga nggak apa-apa. Dikirim kembali kalau memang ada yang mau di-share.
Sepertinya belum ada ya Mbak Agnes ya. Boleh Rifki Oke, lagi, Mbak Oh, Yuna. boleh Rifki lagi silakan. silakan. Ya ini saya seperti kayak Mbak Cici ya bilang yang lupa mengapresiasi diri sendiri. Tadi kan Mbak Agnes menyebutkan kalau lagi masa depresi itu udahlah rebahan aja dulu. Terus mandi untuk ngambil anduk aja tuh sebenarnya itu suatu prestasi ya. Itu saya dapat perspektif baru ya mengenai hal itu ya. Terima kasih banget nih Mbak Agnes karena saya sering sekali kayak 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 gitu. Bahkan kalau lagi masa depresi saya mengerjakan hobi saya tuh, saya kan hobi main game itu aja udah males. Atau sama seperti kayak oh ya, sama poin berikutnya tuh seperti Mbak Mila tuh hobinya berkebun. Saya pun juga selain main game saya suka berkebun. Makanya di PJS ini saya menanam cabai gitu. Dari sengaja dari bijinya, tapi begitu cabainya tumbuh dan sudah mulai berbuah beberapa buah itu seperti kayak mood booster buat saya, kayaknya puas gitu. Jadi sama kayak Mbak Cici, emang itu saya note banget itu bahwa lagi masa depresi mandi aja tuh udah prestasi. Terus sama Mbak Mila itu kita hobinya sama berkebun juga meskipun nggak jago-jago amat, itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Rifki. Memang ketika kita lagi fasenya itu berat ya melawan diri sendiri itu, aduh. Karena kita melawan masalah mental yang kita hadapi aja susah, apalagi kita untuk mau melakukan apa yang selama ini kita lakukan sebelum kita relapse gitu ya misalnya. Nah, terima kasih Mas Rizky. Jadi memang terutama kita juga jangan tidak hanya ke diri sendiri ya, tapi ke orang lain. Ketika kita paham bahwa berat ya ternyata menghadapi diri sendiri, kita juga jadi lebih empati ya ke orang lain. Jadi kayak, oh dia lagi menghadapi atau harus melawan dirinya sendiri. Apa nih yang bisa kita bantu? Siap nggak kita menjadi orang-orang yang membantu orang lain gitu? Jadi kalau kita nggak siap juga ya nggak apa-apa juga. Jadi ini sebagai sharing ya, juga selama kita menjadi di yayasan ini juga kita saling bantu ya. Tentu dinamikanya beda-beda ya. Misalnya Mbak Rarna lagi ngapain, Mas Rifki lagi ngapain. Itu ngadepin diri sendiri aja capek ya gitu. Jadi fokus dulu nyelesain masalah ya seperti yang Mas Rifki bilang, ambil handuk ya, mandi itu perlu diapresiasi ya. Jangan lupa kita mengapresiasi diri dan bantu untuk mengapresiasi orang lain juga. Misalnya di PJ sendiri ada teman-teman yang lagi relapse tapi tetap mau nih datang ke kantor, itu perlu diapresiasi nggak? Oh iya, Itu sangat perlu itu. diapresiasi ya. Oh, iya. Terima kasih Mas Rifki, Mbak Dewi. Mungkin ada lagi? Oke, Mbak Mila, bentar lagi saya mandi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Mila. Mungkin kalau ada yang sudah lama jarang mandi ini perlu ya, perlu yang kita pahami bahwa mau mandi aja itu udah perlu kita apresiasi. Nah, selamat Mbak Mila ya udah mau mandi, semangat buat ini ya, merawat diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Mila. Dan dari Mbak Cici nih, semangat ya teman-teman, pasti sulit ya ada di masa-masa depresi, betul. But one thing that I always believe it will be past. Ya, semua akan berlalu ya, sama dengan tadi kita sudah bahas ya, bahwa masalah itu nggak ada yang terus-menerus menetap ya. Masalah itu memang silih berganti, tapi akan berlalu nggak sih? Adakah yang di sini merasa masalahnya terus-menerus dan tidak hilang-hilang dan menetap gitu? Mungkin bisa sharing? Rifki lagi Mbak. Oke, silakan Mas Rifki. Ya, saya setuju. One thing that I always believe it will pass. Maksud saya, saya sering tuh ngerasa bahwa masalah tuh kok nggak habis-habis ya. Cuman kan dengan berjalannya waktu kita kan pernah menghadapi masalah kan, masalah-masalah yang di atas kertas tuh tidak tidak apa, kita tuh nggak akan bisa bertahan gitu. Saya pernah lihat di TikTok salah satu motivasi yang benar, salah satu motivasi yang menurut saya tuh kena banget bahwa kamu tuh pernah menghadapi masalah yang di atas kertas itu kamu nggak akan bertahan, tapi sampai sekarang
kamu masih ada di sini. Itu menunjukkan bahwa kamu tuh kuat. Iya ya, saya sempat mikir kayak gitu. Benar kata Mbak Cici, itu pasti akan berlalu gitu. Tapi memang proses kita melaluinya itulah yang buat saya tuh, saya ngomong kayak gini bukan berarti mudah buat saya, tapi memang itu Hmm, susah sekali. Tapi hmm, saya pernah mengalami masa-masa yang sangat-sangat-sangat sulit yang saya sendiri pun ingin bunuh diri. Tapi sampai kenyataannya sampai sekarang saya masih bernafas sampai sekarang. hmm. Berarti kan semua masalah bisa bisa teratasi gitu. Tinggal buat saya tuh perjuangan buat saya pribadi itu adalah bagaimana melewatinya gitu. Kalau berlalu ya pasti berlalu gitu sih Mbak Agnes. Terima kasih Oke, Mbak Cici. terima kasih Mas Rifki, Mbak Cici, dan Mbak Mila ya. Memang masalah itu pasti silih berganti ya. Kalau kita sudah mampu menyelesaikan ini, besok ada masalah lagi dan kita harus percaya ya kita mampu menyelesaikan sama seperti kita kemarin menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Nah, seperti Mas Rifki bilang tadi, ternyata kita masih ada di sini nih. Kita mampu menyelesaikan apa yang kemarin kita anggap nggak mampu nih kita selesaikan. Memang waktu dijalani memang berat ya. Sama dengan waktu ya Mbak Tri ya, waktu menyelesaikan skripsi itu pahit ya. Memang ya kayaknya rasanya nggak mampu. Tapi percayalah ketika itu udah terlewati, itu kita ternyata kita lebih hebat atau kita lebih mampu dari yang kita pikirkan. Jadi tinggal kita kasih kesempatan untuk diri kita sendiri untuk menghadapi masalah yang sedang kita jalani gitu ya. Biarkan dia berproses. Jadi jangan 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 ini ya, jangan stop gitu ya. Sehingga kalau kita istilahnya dalam hal kalau kita bisa nyelesain yang kecil, besok kita bisa nyelesain yang besar. Jadi kita bisa melenting lebih tinggi lagi ya. Jadi ketika kita tertekan, kita untuk bangkit lebih tinggi lagi gitu. Jadi naik kelas ya. Jadi kelasnya beda lagi nih. Ada lagi mungkin? Di chat sudah nggak ada. Kak, teman-teman yang lain mungkin silakan. Nih, sebelum kita tutup, mungkin kalau nggak ada kita tutup aja ya Mbak Agnes ya. Tapi sebelumnya kita Boleh. foto dulu bersama ya. Ya. Mohon teman-teman semuanya mohon open cam ya. Jadi kita bisa foto bareng. Silakan di open camnya. Ya, ya. Mbak Cici nih udah senyum-senyum. Cantik kok. Baik, fotonya Ya, Panik banget senyumnya. ya ada dua, silakan. ya Silakan mohon ada dua teman-teman open cam slide. agar bisa foto bersama sama nanti Mas Rifki yang kasih instruksi. Silakan. Baik, ini ada dua slide ya. Kalau yang berkenan buka cam, buat cam ya. Saya hitung ya. Satu, Ya. dua, tiga. Bentar. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima Wah, kasih. makasih Semangat Mbak Cici. siang. Mbak Cici semangat ya. Tidak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan semangat berproses ya semuanya. Memang kalau hitam di atas putih ya, alurnya itu ya Maaf saya 10 putus langkah lagi itu. ya. Mohon Oke. maaf, tadi sudah tidak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi. Terima kasih banyak pada Mbak Agnes yang sudah membagi wawasannya dan memaparkan materinya. Semoga semua teman-teman di sini bisa menambah wawasan dan ilmu serta bisa mempraktekannya ya tentunya sedikit demi sedikit di kegiatan sehari-hari. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup kita juga nantinya. Dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula acara Zoom kita pada siang hari ini. Atas nama Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Agnes yang sudah memfasilitasi pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam waktu dan kesempatan. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih semangat berproses semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Semua semangat ya.